Haleluya, haleluya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini kita ada di acara Pancaran Air Sorgawi dengan tema firman Tuhan, ketenangan yang sejati. Lukas pasal yang ke-8 ayat 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Saudara, ayat-ayat ini adalah bagian dari sebuah cerita Yesus bersama dengan murid-murid sedang berada di perahu di Danau Galilea. Perahu itu diserang oleh angin ribut, lalu kemudian murid-murid panik dan mereka berkata kepada Yesus, "Guru, kita binasa." Betapa paniknya mereka, saudara. Mereka saat itu kehilangan ketenangan. Dan uniknya, kalau saudara membaca terus ayat-ayat itu, ternyata Yesus sedang tidur. Yesus dibangunkan oleh murid-murid, dan murid-murid berkata bahwa kita binasa. Saya boleh membagi menjadi dua kelompok meskipun Yesus cuma seorang diri. Kelompok yang pertama yaitu Yesus, yang tenang sekali. Yesus tidur. Yesus tidak mengalami kepanikan, tidak mengalami ketakutan. Dan kelompok yang kedua adalah murid-murid yang mengalami ketakutan. Jadi saudara, di dunia ini pun juga demikian. Ada kelompok-kelompok orang yang mengalami kepanikan, tetapi ada juga yang mengalami ketenangan. Namun, ketenangan yang kita peroleh di dunia ini seringkali tidak menentu. Saya dan saudara hari ini bisa tenang, tetapi belum tentu esok hari. Oleh karena itu, kita ingin supaya ketenangan itu kita bisa nikmati terus, supaya kita bisa memperoleh ketenangan yang sejati, persis seperti yang Yesus alami. Saudara boleh perhatikan perjalanan pelayanan Yesus, kehidupan Yesus selalu mengalami ketenangan. Bahkan Yesuslah yang kemudian seringkali mengatasi kepanikan-kepanikan yang dialami oleh murid-murid dan juga oleh orang-orang lain. Mari kita mau belajar dari ayat ini. Kita mau belajar dari perikop ini secara keseluruhan. Bagaimana caranya supaya bisa mengalami ketenangan yang sejati? Yang pertama, saudara, kita harus mampu melihat bahwa segala sesuatu itu adalah biasa saja. Kita bisa melihat segala sesuatu itu tidak akan mungkin membahayakan kita, tidak akan mungkin membinasakan kita. Saudara, ketika kita mampu melakukannya, maka kita akan memperoleh ketenangan. Murid-murid adalah nelayan. Seharusnya mereka tidak asing dengan angin ribut. Seharusnya mereka sudah akrab, mereka sudah kenal, mereka sudah tahu tentang angin ribut itu. Jadi, mereka lupa kalau ternyata angin ribut itu merupakan sesuatu yang biasa di Danau Galilea. Sesuatu yang biasa dalam dunia pelayaran, dalam dunia nelayan. Tetapi saat itu kepanikan melanda hidup mereka dan mereka berkata, "Guru, kita binasa." Belajar dari itu semuanya, kita mau melihat segala sesuatu yang ada di dunia ini, sesuatu yang biasa, saudara. Memang ketika kita perhatikan persoalan demi persoalan, ada tingkatannya. Ada persoalan yang ringan, ada persoalan yang menengah, ada persoalan yang berat. Tetapi sesungguhnya semuanya itu memang sesuatu yang sudah biasa ada di dunia ini. Dari nenek moyang kita, dari generasi-generasi sebelumnya, sudah mengalami persoalan-persoalan yang kita alami. Entah itu persoalan ekonomi, persoalan pekerjaan, persoalan keluarga, persoalan sakit penyakit, itu bukan sesuatu yang baru. Semuanya sudah biasa terjadi. Kita mampu melihat bahwa semuanya itu tidak membahayakan kita. Ketika kita mampu berbuat demikian, kita akan mengalami ketenangan yang sejati.
Yang kedua, saudara, kira-kira apa atau cara supaya saya dan saudara mengalami ketenangan yang sejati? Yang kedua adalah bahwa kita harus mampu melihat persoalan itu jangan sampai mencengkeram batin kita. Jangan sampai aura atau atmosfer dari persoalan itu mencengkeram hati kita. Kita bisa melihat persoalan itu biasa, tetapi seringkali tanpa disadari, pikiran kita masih terarah kepada persoalan itu. Hati kita, batin kita masih terarah kepada pergumulan itu. Kita bisa berkata kepada orang lain, saya nggak memikirkan pergumulan itu kok. Saya cuek dengan pergumulan itu kok. Saya bisa melupakan, sudah saya serahkan kepada Tuhan. Tetapi seringkali itu hanya di mulut saja. Begitu kita selesai mengatakannya, maka pikiran kita teringat lagi kepada pergumulan. Hati kita susah, hati kita sedih. Kenapa? Karena persoalan itu sudah berhasil mencengkeram hidup kita. Jangan sampai hal itu terjadi. Ketika saudara perhatikan Yesus Kristus, dia tetap berada di perahu dan dia bisa menikmati tidur. Tidak ada sedikit pun perasaannya yang dibelenggu oleh angin ribut itu. Ketakutan, kepanikan, teriakan yang sudah diucapkan oleh murid-murid, kemungkinan Yesus sudah tahu. Tetapi Yesus tidak terpengaruh dengan itu semua. Jadi saudara, yang kedua, supaya saya dan saudara mengalami ketenangan yang sejati, atmosfer dari pergumulan, atmosfer atau suasana dari setiap persoalan jangan sampai mencengkeram hidup kita. Jangan sampai hinggap dan tinggal bahkan mempengaruhi hidup kita. Karena dengan seperti itu kita tidak akan pernah mengalami ketenangan yang sejati. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa mengalami ketenangan yang sejati? Kita perhatikan pribadi Yesus Kristus. Dia berkata kepada murid-murid, hai kamu yang kurang percaya. Jadi saudara, persoalannya adalah pada iman. Persoalannya adalah pada percaya. Mereka lupa kalau mereka sedang berada di perahu bersama dengan Yesus. Waktu-waktu sebelumnya, Yesus sudah mendemonstrasikan mujizat. Yesus sudah menunjukkan bahwa pribadinya itu hebat, bisa mengatasi semua persoalan. Dan pribadi yang hebat itu sedang berada di dalam perahu bersama dengan murid-murid. Jadi mereka tidak percaya bahwa kebersamaan dengan Yesus akan mengatasi segala sesuatu. Ada pujian yang mengatakan, bersama Yesus melakukan perkara yang besar. Sering kita nyanyikan pujian itu, bahkan dengan semangat kita nyanyikan, tetapi sering kali juga kita lupa bahwa Yesus bersama-sama dengan kita. Yesus ada bersama-sama dengan kita. Sepertinya dia tidur, tetapi sesungguhnya dia tidak tidur. Dia memperhatikan hidup kita semua. Demikian firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.